ini di teorinya dia sampai 72 jam sebaiknya jangan lagi dipakai. Alasan utamanya itu kalau kita mau pakai berlanjut, kita harus tambahkan lagi ini. Nah, tidak ulang tapi kita harus kasih makanan. Nah, kalau kita kasih dia makanan lagi, ini kita sudah sama halnya dengan kita kembang biakan, sudah bukan mikroba yang kita bikin, tapi sudah masuk kategori pupuk. Saya hanya bicara sebelah sini saja ya Pak ya. Jadi, ini pun kita tidak menjadi guru di sini nih Bapak. Hanya kebetulan di sini salah satu pilar utama yang kami pakai itu mikroba ini Bapak. Mikroba atau mikroorganisme. Kalau mikro itu kan kecil ya. Organisme makhluk hidup. Jadi kan kalau mikroba berarti dia kecil, artinya yang tidak kelihatan. Ilmu yang saya pakai itu ilmu pengamatan di lapangan. Ilmu pengamatan di lapangan. Kalau tanaman-tanaman yang saya pakai itu biasanya ada di sekitaran saya. Begitu. Jadi ini contoh-contoh tanaman yang tadi saya ambil itu Bapak. Nah, kalau ini daun dari term besi itu, ada ini dari gamal, ini dari jati. Semua daun bisa mengalami pembusukan, terdekomposer, itu pasti ada kegiatan makhluk-makhluk atau jasad ternik yang tidak kelihatan yang kita sebut dengan mikroba. Nah, jadi jangan sampai saya di sini pakainya term besi, jadi semua maunya term besi. Nanti cari di tempat yang tidak ada term besi, nanti mikrobanya tidak ada katanya. Semua tempat itu ada mikroba. Di tempatnya Bapak, di tempat saya mungkin tidak sama. Tapi yang namanya makhluk kecil bisa mendekomposer atau mengurai atau menghancurkan ini menjadi busuk, itu ada kegiatannya. Kebetulan kita di sini daerah kering Pak, jadi ini tidak ada airnya. Kalau di tempatnya Bapak yang biasanya basah, biasanya ini berair. Nah, jadi lembab gitu loh, lebih mudah untuk mengembangbiakan mikrobanya. Jumlah di dalam kandungan humus daun ataupun sisa-sisa dari tanaman, itu kandungan mikrobanya jauh lebih tinggi. Kalau kita lebih sedikit, alasannya karena dia kering. Banyak mikroba yang mati sebelum kita kembangkan itu. Jadi kalau di dedaunan itu sebetulnya dia keras seperti daun bambu, ya toh, daun jati, dedaunan keras, tetapi dia bisa terurai, maka kita punya kesimpulan di tempat saya ya Bapak. Saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam leaf mold atau humus daun daripada daun itu terkandung mikroba yang punya kemampuan lebih. Kenapa? Karena dia mampu uraikan itu. Beda dengan dedaunan lunak, macam kangkung dia jadi hancur atau apa. Nah itu kita punya metode lain. Nah terus Pak Sanchez kenapa pakai daun term besi? Pas kita kalau amati di siang hari dia sendiri lebih subur. Nah, dia itu punya kesuburan, alam sudah atur bahwa dia dengan saya di NTT itu seharusnya saya bersahabat dengan dia. Nah, dengan harapan Bapak, mikroba yang terkandung di dalam term besi itu, yang artinya di daunnya ya, di leaf moldnya, itu bisa saya kembang biakan. Untuk saya pindahkan mikroba itu ke lahan yang saya kehendaki untuk saya budidaya tanaman. Jadi jangan ambil tanahnya ya Bapak ya.
Tapi ambil dedaunan yang sudah terdekomposer, yang sudah terhancurkan sama mikroba, sudah menyerupai tanah. Jadi ada beda Pak, tanah dengan humus daripada tanaman. Semua sudah jadi tanah, tapi ini tanah yang benar-benar dari tanah. Ini tanah yang hasil dekomposisi dari sisa-sisa bahan-bahan organik ini. Saya share bagaimana cara saya mengembangbiakan barang ini. Mungkin kita bisa ke lokasi untuk kita cari barang-barang seperti ini ada di sekitaran kita. Ya, langsung saya lanjut ya Bapak ya. Saya kasih tahu cara bikinnya. Di tempat saya pakai wadah kapasitas 50 sampai 60 liter. Karena mau dipakai sekali di lahan. Kemudian kita isi air lunak ya. Air lunak ini kalau bisa pakai air hujan. Kalau tidak pakai air yang isi ulang itu Bapak. Kemudian ini kita butuh kentang 400 sampai 500 gram. Setengah kilo. Jadi ini kalau mau digramkan ya. Jadi ini 5 sampai 600. Terus ini kita butuh garam. Bisa juga 5 sampai 6. Ini sendok makan ya. Nah. Garam halus apa itu Pak? Garam krosok. Yang kita butuhkan itu cuma mineral dari garam ini Bu. Jadi kita jangan bawa yang garam beriodium, mahal Bu. Ya Pak. Kurang lebih kalau kita takar ini berarti 5 sampai 6 genggam juga. Kenapa saya tadi contohkan yang ini terem besi, Pak? Saya ingin jagung saya kalau bisa subur sama kayak terem besi. Harapan itu yang saya pegang, kemudian saya mencari tahu. Oh dia bisa subur, berarti saya cari mikroba yang ada di situ. Itu. Jadi kalau di tempatnya Bapak adanya kayak gamal mungkin nggak apa-apa. Jadi mikroba yang mendekomposir atau yang menguraikan atau yang membusukkan dedaunan itu yang kita ambil, kita kembangbiakan. Nah, kenapa harus dikembangbiakan Pak? Kalau kita butuh katakanlah satu pohon tanaman cabai membutuhkan 1 kilo. 1 kilo humus daun. Bapak harus ambil sampai 18.000 kilo. Bagaimana cara ambil? Kan tidak mungkin Pak. Iya toh? Padahal yang kita butuhkan itu kan sebetulnya bukan humus daunnya. Yang kita butuhkan adalah mikroba yang terkandung di dalam humus. Sehingga dia bisa membantu mengurai nutrisi yang kita kasih supaya bisa diserap sama tanaman. Nah, ini sudah dilakukan sama keluarga-keluarga kita terdahulu. Hanya tidak ada kemampuan ilmiah sehingga kita yang generasi berikutnya ini menjadi kesulitan. Alat tambahan lain itu kita butuh wadah. Untuk kentang dengan humus daun ini tidak boleh kita gabung. Jadi kita butuh kalau bisa kain atau kaos kaki.
bisa pakai kaos kaki bekas, bisa juga pakai kain bekas. Yang penting bahannya jangan dari plastik. Caranya sederhana Pak, makanya kita berani klaim kalau metodenya kita itu mudah, murah, sederhana. Ini saya anggap apa namanya, wadahnya. Ini Bapak isi air 50 sampai 60 liter. Kemudian ini kentang, Bapak rebus dulu. Kalau bisa bagi 4 kentangnya. Dan setelah direbus, dikasih masuk ke kaos kaki. Sisa dari rebusan kentang ini masuk ke wadah ini, ditambahkan. Tidak perlu dikupas. Di dalam kentang itu sudah komplit kok. Dia memiliki protein paling tinggi daripada semua jenis umbi-umbian yang lain. Bukan tidak boleh pakai jagung, tidak boleh pakai ketela, tidak boleh pakai ubi. Boleh, tapi dari literasi, dari pengalaman yang ada, ini jauh lebih bagus. Jadi ini direbus dulu, dimasukin ke kaos kaki, dikasih pemberat Bapak, supaya dia jangan terapung atau mengapung ke atas. Nah, jadi ini nanti dikasih tali, kaos kakinya dimasukin, yang sebagian yang ada kentangnya ini harus ada di dalam air. Kentang ini yang kita sudah kasih masuk ini dipencet Pak, supaya sari-sarinya keluar. Ini jadi bahan makanan nanti. Kemudian di sebelah sini kaos kaki yang satu atau kain yang satu kita isi humus daun atau leaf moldnya Pak. Nanti kita ke lahan kita cari sama-sama. Jadi humus daun ini kita masukin ke sini. Kita pencet juga Pak. Kita pencet juga supaya mikrobanya ini juga keluar. Mikrobanya keluar. Diremes-remes ya Pak? Dipencet Pak. Jadi mikrobanya keluar. Dia mau berkembang biak, tapi kalau tidak ada makanan mati dia Pak. Tidak hanya protein dan kandungan untuk dia yang lain, tapi ada mineral dari garam. Yang ini 5 sendok ini kita tambahkan Pak. Nanti kita tambahkan garam 5 sampai 6 sendok ini ke air. Itu garamnya harus mutlak krosok Pak. Kalau tidak ada garam krosok jangan cari perkara Bu. Ini ambil yang di dapur tidak apa-apa. Nah, itu malah lebih bagus. Garam sudah ada iodiumnya, tapi kan kita hanya butuh mineralnya. Berarti cari yang murah itu loh Pak. Kalau ada yang murah, kenapa kita harus cari yang mahal? Setelah semua sudah ada, mikroba sudah ada, makanannya sudah ada, mineralnya sudah ada, media airnya sudah ada, ini kita tutup. Nanti setelah 6 jam kita cek. Tandanya bahwa mikroba ini sudah hidup di dalam sini, itu ada gelembung udara di air. Nah, setelah 24 jam sampai 48 jam, kita sudah bisa pakai. Nanti kalau sudah 72 jam, sebaiknya jangan lagi dipakai. Karena dia hidup kan usianya segini. Cara kita di sini kembang biakan mikroba dengan metode ini. Nah, jadi kalau sekali bicara langsung paham, berarti itu tandanya bahwa betul-betul bahwa metodenya memang mudah.
mudah. Oke, gimana Bang? Oh, sebaiknya jangan terlalu rapat. Berarti nggak kayak fermentasi. Tidak. Ini bukan fermentasi. Karena dia juga butuh udara. Nah, kalau dia bernafas tidak ada udara, mati dong dia di dalam. Jadi, kita hanya melindungi saja. Tidak pakai kain bisa. Ya. Pakai kain. Nah, kayak umumnya enggak tutup rapat seperti tutup sebelumnya enggak. Tapi kita menggunakan kain. Kalau ditutupnya pakai kain biasa atau kayak waring atau paranet, jadi hanya untuk melindungi yang ini, ya itu pun saya tidak jamin Pak, karena saya tidak melakukan SOP seperti itu. Ya, tapi boleh dicoba. Mungkin wadahnya pas kita dapat, wadahnya tidak ada tutup gitu ya. Kita bikin terus kita tutup pakai tutupan ala kadarnya. Yang penting ukurannya di sini Pak. Setelah kita kembang biakan dia, kita kasih makan, kasih nutrisi, kasih mineral, kita perhatikan di sini. Kontrolnya. Nah, kontrolnya. Kalau dia sudah berkembang biak dengan baik, sudah ada tanda gelembung-gelembung udara. Itu saja. Kalau hal-hal yang perlu dihindari biar hasilnya itu maksimal, misalkan harus di tempat yang gelap atau jangan terkena sinar matahari langsung seperti itu. Kalau kami di sini wadah yang kita bikin selalu ada di bawah pohon itu. Kita menghindari panas. Ya namanya juga kan dia mikro ya kecil. Kena panas ya mati Bu. Kalau yang itu tempat tertutup itu gimana? Ruangan. Mau di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan sebetulnya mikroba itu juga butuh cahaya Bu. Tidak. Yang penting terlindungi dari panas. Nah, tempat teduh. Terlalu panas ya Pak. Ya Bu. Intinya begini Pak. Ini SOP yang kita jelaskan. Kita tidak mengharuskan harus begini atau ini, tapi kita perlu coba juga. Kalau rumahnya dempet-dempet, kan kita di sini bebas ya. Kalau di sana kan rumahnya dempet-dempet, cuma ada teras kecil. Masa saya suruh taruh di jalan kan tidak mungkin juga. Iya toh, kalau tidak ada pohon terus tidak bikin kan tidak boleh. Ya dicoba saja Bu. Nanti kalau ada kendala, nanti oh Pak, saya sudah 6 jam, sudah 8 jam, sudah 24 jam tidak ada tanda-tanda. Mungkin ada yang salah di sini. Bisa juga humus yang Ibu bawa itu tidak ada mikrobanya. Pak, tanya Pak. Kalau kita pakai humus, iya toh. Kalau dari batang, lapuk Pak. Lapuk. Disentuh itu kropos itu loh. Kalau dedaunan itu lebih mudah pengamatannya. Ini punya saya, ini kan masih sudah ada pekerjaan mikroba, makanya dia jadi seperti ini bolong-bolong. Nah, tapi karena saya punya, ini saya kebetulan angkat di lapisan paling atas. Nanti kalau ambil yang di lapisan paling bawah itu kropos juga. Kalau disentuh begini sudah seperti tanah, padahal bentuknya daun. Nah itu. Oh, kalau di sana adanya air pump, air. Sebetulnya ada alat ukur pH air itu. Kalau tidak salah harganya 7.000-an ya di Jawa. 5.000. Bu, ambil 5.000 itu, beli alat tes air apapun itu, Ibu celup, lihat pH-nya, kalau mendekati netral bisa dipakai. Aman. Jadi patokannya pH ya? Iya. Betul. Dia kalau terlalu asam, ininya tidak tahan Pak. Terlalu basah ya dia juga tidak tahan. Gimana Pak? Ya Pak, mohon maaf ini kalau saya salah. Tadi kan tentang 5-6 on, mol atau misalnya 5-6 on, bisa dikatakan 1:1 ya Pak. Betul. Kalau seumpama kentangnya atau sebagai makanannya itu kita perbanyak 1:3, apakah itu nanti bisa memperpanjang usianya
atau tidak, atau bagaimana menurut Bapak? Siap. Jadi makanannya kita banyakkan, tapi Di awal. iya di awal kita berbanyak, tapi rebus daunnya kita cukup satu porsi saja seperti itu. Apakah bisa memperpanjang atau sama saja? Pak. Ini menarik Pak. Saya waktu bawa metode ini keluar, minta maaf, ini ke gereja saya itu kan ada Bapak Uskup. Di bawah Bapak Uskup itu kan ada pastor. Ya. Pastor itu bersahabat dengan orang Cina yang mau dibilang di Belu itu dia orang terkaya. Dia punya pola pikir sama seperti jenengan. Jadi dia minta, kan Pak Sanchez, dia pakai logikanya dia bilang di saya, Pak Sanchez, ini kan mikroba. Kalau saya kasih dia makan banyak, otomatis kan dia makan banyak, berkembangnya lebih banyak. Iya toh? Betul ya? Itu harapannya kan? Iya. Ya saya juga bilang, ya kita coba dulu. Kalau saya siapkan makan, ya toh, dalam jumlah banyak, kemudian kakak saya suruh makan. Kakak dalam jumlah banyak apa bertahan? Pertama dia bilang, kayaknya betul juga Pak Sanchez. Tapi maksudnya saya begini Pak, saya tidak membantah, ya toh, tetapi dia 72 jam yang namanya kandungan protein tinggi itu kan sudah basi. Jadi makanannya dikasih banyak, tetapi kalau basi masa kita masih mau makan. Nah, itu sih kesimpulan yang saya tarik. Jadi kami dua diskusi, saya bilang sudah, ini metode saya. Kakak bikin, kakak perbanyak garam dengan kentangnya. Kira-kira nanti seperti apa? Ternyata ditunggu sampai 72 jam, gelembung darahnya tidak keluar. Gak tahu apa penyebabnya, tapi mungkin. Ya, kita nanti kalau dapat lismol atau humus, apalagi di tempatnya Bapak yang basah, itu kita tidak bisa tahu Pak, oh ini daun terem besi atau ini daun campur. Di tempat saya, karena kebetulan saya ke tempat di bawahnya dia lebih banyak dedaunan yang itu. Jadi mau dapat apapun itu, ya, yang kita inginkan adalah mikroba yang bikin daun ini menjadi hancur, bisa mendekomposisi, menghancurkan. Nah ini yang kita kembangkan. Jadi tolak ukurnya bukan jenis, tapi mikroba yang kita mau ambil itu di tempat yang mana. Ya. Sampai sini cukup? Lanjut Pak. Pak, mau tanya soal bekas rendaman kentang sama komposnya itu, supaya dipupukkan ke tanaman bunga itu bisa nggak Pak? Yang mana? Daripada dibuang-buang. Sisa tadi Sisa dari mana? Sisa dari 72 jam. Setelah kentang itu ya. Yang ini? Setelah 72 jam. Sisa 72 jam. Nah, Setelah 72 jam. Rendamannya kentangnya itu. Maksudnya yang kedua. Sudah kedua sisanya. Oh, sisa Ya, daripada sisanya itu, ini. ya, sama kentangnya. Ini kalau rebus Pak, nanti Bapak setelah dipencet paling sisa, kalau dia tercampur tanah, sisa tanah. Oh. Kalau kentangnya bisa, kalau sudah hancur benar ya, ini sudah keluar semuanya. Oh. Habis ya. Sisanya kaos kaki. Sisanya batu yang berat dengan kaos kaki. Ya. Karena masih sisa kan sia-sia dibuang kan tuh. kalau dia ada sisa, alangkah baiknya itu Bapak taruh lagi di drum atau itu untuk jadi makanan buat pupuk itu. Oh, Ya. Kan kita besok kita belajar juga cara bikin pupuk. Kita menggunakan bantuan mikroba yang ada di sini juga. Iya Pak. Tidak pikir. Ini kalau belum ada tanaman,
Itu kayak yang kemarin tanah-tanah itu kita suruh semprot, kita suruh banyakin aja 3-4 liter. Tapi kalau sudah ada tanaman, kita kasih 1-2 liter. Per pohon tuh Pak. Tangki yang 16 liter. Disemprot ke tanah. Ini. Saya juga ditanya juga, kenapa ada tanaman malah dosisnya dikurangi, waktu tidak ada tanaman dosisnya malah banyak. Ya kan, Antisipasi. Pak, sesuatu hal yang berlebihan itu tidak bagus. Ya. Nggak bagus. Jadi ya memang ini yang kita pakai. Kalau berlebihan takutnya yang dimakan malah tanamannya. Jadi itu sih kita menghindari itu. Nanti kalau teman-teman di sana, oh ini basah jadi boleh saya banyakin ya silakan. Nah tapi kalau ada masalah jangan disembunyikan itulah Pak. Oh ini karena saya pakai 3-4 liter, tapi laporan ke saya, Pak ini saya sudah pakai 1 liter sampai 2 liter per tangki, tapi kok tanaman saya hancur. Nah itu tidak boleh juga Pak. Jadi boleh bereksperimen di sana, tetapi mintanya saya itu kalau bisa ini copy paste sampai sana ada perubahan, ada ditambahkan huruf apa dikurangi, ya itu dikasih tahu juga. Jangan sembunyikan. Jangan. Itu waktunya berapa hari sebelum HSC Pak? Yang 3-4 liter. Yang mana Pak? Yang sebelum ada tanaman itu berapa hari sebelum ada tanaman kita semprot? Oh yang ini. Jaraknya Pak. Apa sehari sebelumnya atau 1 minggu atau pas sebelum tanam persis? Kalau ini saya menyarankan gini Pak. Kita ini kan di teman-teman. Jadi ini kita bukan ahli mikroba, tapi kita harus sampaikan bahwa apa yang saya tahu tentang mikroba. Gini Pak, jenengan punya lahan, ya toh. Kalau sudah ada tanda-tanda dikasih air terus dia kering, kita angkat itu keras sekali, itu Bapak harus tahu bahwa itu mikroba di sini sudah hilang. Kosong. Kasih air. Dikasih air, terus ikan kita siram Pak. Nah, habis itu kita biarkan dia kering, Keras. kita pegang, tanahnya jadi kita pencet gini, dibuang, dia jadi seperti batu. Itu tandanya bahwa Bapak tanah itu tidak ada kandungan mikroba. Itu ujian sederhana. Kalau tanah dengan kandungan mikroba cukup, mikroba tinggi, itu biasanya nanti dia seperti butiran, jadi gembur. Jadi itu sih cara kita lihat. Jadi kalau Bapak melihat bahwa tanaman di tempatnya Bapak butuh banyak mikroba, sebaiknya dilakukan 3-4 kali sebelum tanam. Gitu loh Bapak. Jadi karena yang kemarin saya sampaikan itu Bapak, metodenya kita itu ada 4 pilar. Satu saja pincang itu hasilnya tidak maksimal. Gitu. Gimana, cukup? Nah, gimana? Pak, kalau di tempat saya kan sebelum nanam kan pupuk kandangnya dulu kan dimasukin ke tanah. Nah itu mikrobanya dulu apa pupuk kandangnya dulu itu Pak? Kalau bisa pupuk kandang dulu. Pupuk kandang dulu baru disemprot itu ya. Jadi ini saya kasih tahu ada satu ilmu yang mungkin kita sendiri belum ya. Saya pun baru mempelajari. Pupuk kandang itu Bapak. Ya. Pupuk kandang itu hanya bahan mentah. Jadi ibarat Bapak mau makan roti, ini tepungnya ini Bapak. Ini tepungnya. Bapak tambahkan ke tanaman, yaitu ini tanamannya Bapak. Bapak kasihkan pupuk kandang ini, taruh di sini tidak efek Pak. Karena masih basah. Tidak ada efek. Nanti dia kena hujan, Bapak siram, ada mikroba yang kerja, mungkin 3-4 bulan baru mulai bereaksi. Tanamannya mulai. Iya, tapi kalau Bapak pakai pupuk kandang, kemudian Bapak perkuat dengan mikroba, ini langsung diolah. Jadilah nutrisi, nanti bisa langsung diserap sama tanaman. Jadi kalau jenengan pakai pupuk kandang, mikrobanya dikasih banyak. Jadilah nutrisi itu Pak. Setelah
penyemprotan itu penanganannya berapa hari Pak? Nunggu berapa hari? Biasanya Bapak di sana pakai pupuk kandang berapa lama Pak? Biasanya saya setelah 2 minggu 3 minggu baru tanam Pak. Ya kan berarti tunggu pupuk kandangnya matang dulu toh? Iya. Menghindari itu bukan? Kan kita menghindari karena takut pupuknya belum matang ya. Iya. Nah, karena saya pun di sini ya, kalau kita pakai pupuk dari kotoran ayam petelur, susah matangnya. Karena berbagai mikroba kita tambahkan itu dia bukannya matang-matang, malah mikroba yang saya kasih yang matang. Jadi saya di sini sekarang saya sudah mulai pakai kotoran sapi. Kalau kotoran sapi saya pakai itu cukup 2 minggu. 2 minggu, 7 sampai 10 hari sebetulnya sudah bisa saya tanam. Tapi perlakuan mikrobanya itu sudah 3 kali. 3 kali semprot. 3 kali semprot selama 10 hari itu. Jadi setiap 3 hari saya semprot, setiap 3 hari saya semprot. Ya Bang? Ini Pak, minta maaf dulunya. Ke tanah di Jawa itu mayoritas kan sudah terinfeksi oleh kimia. Mikroba ini apakah bisa mengurai sisa-sisa dari kimia tersebut enggak? Istilahnya biar kita mau istilahnya mau memperbaiki tanah ini dengan kondisi yang aku pasti yakin dan jelas di Jawa itu pasti kimianya banyak. Butuh berapa lama untuk menetralisir dengan pupuk ini yang pengamatan Bapak itu bisa menetralisir kandungan-kandungan kimia tersebut di dalam tanah. Nah, yang namanya mikroba ya, kalau di tempatnya Bapak, mikroba kalau dikasih kosong begini, dia ya tidak bisa urai apa-apa kalau medianya itu adalah hanya residu. Tapi kalau Bapak kasih rumah buat dia, dalam hal ini Bapak kasih kotoran hewan atau sisa-sisa daripada tanaman, dia akan hidup di sini. Nah, dengan dia hidup di sini, residu dari sisa-sisa pupuk dan pestisida itu akan terurai. Nah, berapa lamanya itu tergantung, berapa parahnya itu Pak. Stadium 4 masa disuruh bekerja sehari langsung sembuh Pak. Jadi itu nanti diuji coba di sana ya Pak. Malah saya minta nanti kalau recordnya gimana dikasih tahu. Siap ya? Dari saya cukup? Cukup. Saya waktunya buat teman saya ini. Mantap. Saya kembalikan ya. Terima kasih. Nanti habis sore kita cari bahan, kita praktek. Tapi yang tadi kita pakai kan kentangnya ukurannya besar. Jadi 6 kentang berarti 6 sendokan. 6 sendok. Iya. Kita masukkan, lalu kita remes. Terima kasih. Sampai ketemu nanti 6 jam kemudian kita akan